Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia dan bagaimana menerapkan pendekatan Astagatra dalam pemecahan masalah. Oke baik, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa ketahanan nasional Indonesia merupakan konsep multidimensional yang melibatkan berbagai unsur untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan suatu negara. Kajian mengenai unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia sering merujuk pada konsep Astagatra yang terdiri dari 3 gatra alamiah dan 5 gatra sosial. Nah, berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari unsur tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari gatra alamiah. Yang pertama itu adalah gatra geografi. Nah, posisi geografis Indonesia yang strategis terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, menjadikan Indonesia penting dalam lalu lintas perdagangan dunia. Nah, selain itu, Indonesia juga memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau yang memberikan tantangan dalam hal menyatukan wilayah dan keamanan perbatasan. Oke, yang kedua adalah gatra sumber daya alam. Nah, kekayaan sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, hutan, dan laut merupakan aset penting bagi pembangunan ekonomi. Nah, pengelolaan yang baik dari sumber daya alam ini sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Oke, yang berikut adalah gatra kependudukan. Populasi yang besar dan beragam merupakan kekuatan sekaligus tantangan. Pengelolaan kependudukan yang baik termasuk distribusi penduduk, kualitas pendidikan, dan kesehatan sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional. Oke, yang berikut kita akan membahas tentang bagian dari gatra sosial. Nah, bagian dari gatra sosial yang pertama adalah gatra ideologi. Nah, ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi landasan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila berfungsi sebagai pemersatu di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Yang berikut adalah gatra politik. Nah, stabilitas politik, sistem pemerintahan yang demokratis, serta penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi pilar penting dalam ketahanan nasional. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik juga menjadi bagian penting dari gatra ini. Yang berikut adalah gatra ekonomi. Kemandirian ekonomi, kestabilan makroekonomi, serta pembangunan yang merata menjadi sumber penting dalam menjaga ketahanan nasional. Diverifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pertanian, dan jasa menjadi fokus utama. Nah, yang berikut adalah gatra sosial budaya. Keberagaman budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia menjadi kekayaan yang perlu dijaga dan dikembangkan. Pendidikan, kesehatan, serta perlindungan terhadap budaya lokal menjadi prioritas dalam menjaga ketahanan sosial budaya. Yang berikut adalah gatra pertahanan dan keamanan. Kemampuan pertahanan dan keamanan yang handal sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista atau peningkatan profesionalisme TNI dan Polri serta kerjasama internasional dalam bidang keamanan menjadi faktor penentu dalam gatra ini. Oke, topik yang berikut adalah pendekatan Astagatra dalam pemecahan masalah. Pendekatan Astagatra dalam pemecahan masalah ketahanan nasional Indonesia melibatkan analisis dan integrasi dari 8 gatra atau unsur untuk menemukan solusi yang komprehensif dan holistik. Nah, berikut adalah langkah-langkah
langkah yang bisa kita ambil untuk menerapkan pendekatan Astagatra dalam pemecahan masalah ketahanan nasional Indonesia. Langkah-langkah yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Tentunya masalah utama yang dihadapi baik itu masalah politik, ekonomi, sosial, atau lingkungan. Misalnya, jika masalahnya adalah ketidakstabilan ekonomi, maka perlu diidentifikasi lebih spesifik. Apakah itu terkait dengan inflasi, pengangguran, atau ketergantungan pada ekspor komoditas tertentu. Yang berikut adalah analisis gatra ilmiah, di mana di sini adalah gatra geografi. Analisis dampak geografis terhadap masalah tersebut. Misalnya, apakah letak geografis menyebabkan ketimpangan pembangunan antara daerah pusat dan daerah terpencil. Yang berikut adalah gatra sumber daya alam. Nah, di sini evaluasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam terkait dengan masalah tersebut. Yang ketiga adalah kependudukan, di mana di sini pertimbangan distribusi dan karakteristik demografis penduduk yang relevan dengan masalah. Berikutnya adalah analisis gatra sosial, di mana bagian dari gatra sosial yang pertama adalah gatra ideologi. Nah, di sini kita memeriksa bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam konteks masalah. Yang berikut adalah gatra politik. Analisis stabilitas politik dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masalah. Yang berikut adalah perumusan solusi terpadu. Setelah menganalisis setiap gatra, maka kita akan merumuskan solusi yang melibatkan integrasi dari semua unsur. Solusi harus bersifat holistik, mencakup tindakan di berbagai sektor. Misalnya, untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi, maka solusinya bisa mencakup diverifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Langkah yang berikut adalah implementasi solusi. Laksanakan solusi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga internasional. Pastikan ada koordinasi yang baik antara berbagai sektor dan lembaga untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efektivitas. Langkah yang berikut adalah monitoring dan evaluasi. Lakukan monitoring secara berkala untuk menilai efektivitas solusi yang diterapkan. Evaluasi hasil dan dampaknya terhadap masalah yang dihadapi, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan. Sekian video penjelasan dari saya ucapkan